Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Agung Supriyanto hadir dalam studi terbuka di pelatihan instruktur dasar organisasi bertempat di Aula At-Taqwa pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam kajian yang disampaikan kepada mahasiswa, anggota yang membidangi keuangan tersebut menyampaikan mengenai sistem pengelolaan anggaran di berbagai daerah Jawa Timur. Untuk di Bojonegoro, menurutnya pengelolaan dana APBD belum dapat dinilai sehat. Secara spesifik, dia mengamati banyak anggaran APBD Bojonegoro yang masih tersisa, yakni silpa sekitar 1,6 triliun rupiah. Menurut Agung, kualifikasi pengelolaan anggaran yang baik adalah silpa maksimal 5% dari nilai awal. Dari sisa dana anggaran yang ada dapat didistribusikan kembali untuk melancarkan jalannya birokrasi pemerintahan. Jika silpa anggaran ini terlalu banyak, maka kebutuhan dasar atau urusan wajib pemerintahan berpotensi tidak berjalan maksimal. Selain itu, hal ini dapat mempengaruhi indeks kinerja. Iya, tadi adalah menyangkut tentang pengelolaan anggaran pemerintah daerah itu. Hal yang kami sampaikan garis besarnya adalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah Bojonegoro ini belum dianggap sehat menurut kami. Kenapa belum sehat itu? Karena begitu berlimpahnya sisa lebih anggaran di dalam 1 tahun berjalan itu. Kemarin di tahun 2021 ini ada sekitar 2,6 triliun dari 6 sekian triliun APBD itu, hampir mencapai 30% lebih. Pun demikian di tahun 2022 ini yang sisa lebihnya di tahun 2021 itu ada 1,4. Padahal anggaran itu dianggap sehat di dalam pengelolaan itu. Silpa itu maksimal ada 5%. Kenapa 5% itu diperlukan? Karena semangat dari silpa itu kan di bulan pertama Januari Februari itu kan masukan kan belum ada, pendapatan belum ada, baik transfer dari pusat maupun pendapatan asli daerah kan belum masuk. Maka agar tidak adanya vakum of power, ada kekosongan pemerintahan, agar mesin birokrasi berjalan itu, maka melalui sisa lebih anggaran itulah yang digunakan untuk mendistribusi operator dari birokrasi itu. Konsekuensi dari begitu banyaknya sisa lebih anggaran itu, secara otomatis kebutuhan-kebutuhan dasar atau urusan-urusan wajib yang semestinya diselesaikan oleh pemerintahan daerah itu kan tidak bisa dijalankan secara maksimal, kan? Baik menyangkut masalah pendidikan, masalah kesehatan, perekonomian, dan pemberdayaan sektor pemberdayaan yang lain. Dampak dari pengelolaan anggaran yang saya katakan belum sehat itu berkaitan dengan indeks kinerja itu memang terganggu. Indeks kinerja yang terganggu. Suatu contoh IPM kita. IPM kita ini kalau tidak salah di tahun 2021 sekitar 69 sekian persen. Masih kalah dengan tetangga sebelah kayak Nganjuk, kayak Madiun, kayak Magetan. Padahal postur anggaran tetangga sebelah itu jauh di bawah dari kekuatan di APBD Bojonegoro. Nah, yang berikutnya menyangkut besarnya postur anggaran itu kan penopangnya adalah dana bagi hasil atas minyak dan gas yang diestimasi di tahun 2023 ini ada sekitar, di tahun 2021 2,3 triliun ya, di 2022 ini memungkinkan lebih ya, apalagi di tahun 2023 ya, karena estimasi atau kondisi per barelnya sekarang itu kenaikannya luar biasa. Dulu
kemarin tahun 2021 itu hitungannya per barel kan hanya 60 sampai 70 ribu per barel kan, tapi minyak dunia sekarang itu lompatan harga luar biasa, sama 110 sampai 120. Tentu dengan naiknya dana bagi hasil itu kan secara otomatis di tahun yang akan datang itu kan APBD kan lompatannya besar. Nah, semangat dari dana bagi hasil itu kan memang secara filosofisnya berdasarkan Undang-Undang 1 2022 tentang perimbangan keuangan itu kan adalah untuk kesejahteraan publik, ya, kesejahteraan publik. Ya. Nah, kalau satu sisi dana bagi hasil di Bojonegoro itu semakin besar, tetapi tidak equal, ya, tidak selaras dengan kesejahteraan kan. Tentu ini kan tantangan besar bagi pemerintahan daerah yang harus dijawab. IMM sebagai representasi dari pemuda, sebagai yang sematan intelektual pada dirinya, tentu saya sebagai wakil mereka harus memberikan sesuatu, ya, dengan harapan di masa yang akan datang pada pundak mereka dia paham bahwa pengelolaan anggaran itu sebagai instrumen yang sangat penting untuk mencerdaskan, untuk mensejahterakan, dan juga untuk memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, dia juga menyinggung soal dana abadi yang berasal dari dana bagi hasil migas. Dia memperkirakan kucuran dana bagi hasil migas dapat meningkat saat harga minyak dunia naik, sehingga juga berujung pada kemungkinan naiknya APBD pada tahun mendatang. Jika dana APBD meningkat namun tidak diimbangi dengan kesejahteraan, hal ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Karena itu, dia berharap kehadirannya pada studi terbuka hari ini dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan, utamanya mengenai pengelolaan dana dalam pemerintahan. Yuan Edo, Bojonegoro.